Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di Lentera Komunikasi. Dalam kesempatan ini kita sedang kehadiran narasumber. Wow. Ya, Siapa? beliau adalah Ustadz Nasruddin. Nasruddin Kenapa? Hoja. Ya, mana Baik, kabar Pak Ustaz. Pak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kenapa bangetnya ngapa? Saya Ustaz Pak. Kalau Ustadz Agung gimana kabar? Ya, so far so good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, di kesempatan ini kita akan mengulik aktivitinya Ustadz Nasruddin ini selama pulang Ini kan ada kampung. yang spesial dari Iya. beliau kan, insyaallah. Ada yang sangat spesial. Hmm. Beliau sejak kita selesai dari kuliah, beliau pulang kampung mengabdi, dan mungkin kita akan mengulik pengalaman-pengalaman beliau dalam pulang kampung ya, mengabdi di kampung dan juga merasakan apa yang terjadi di kampung. Terutama yang informasi yang kita dengar, mungkin beliau saat ini sedang mengurus satu masjid, dan itu saya kira satu pengalaman yang luar biasa. Ya, tapi Iya. ini kan baru lagi ke Makassar. Berapa lama ini baru ke Makassar? Sudah mungkin hampir setahun. Hampir setahun ya. Ah. Gimana? Bukan hampir. Sudah 1 tahun lebih Satu saya. tahun ya. Setahun baru ketemu. Bagaimana perasaan injak Makassar lagi? Setelah dari Biasa. Tambah panas. Tambah panas ya. panas ya. Biasa. Ada yang biasa atau Atau ada yang lebih unik sekarang dari Makassar? There's nothing special. nanti spesial. Ya sama aja saja semua. Ya. Ah, Ya ada yang berubah. Ketemu dengan teman lama gimana? Yes. Kok? Tidak ada yang dirindukan ya dari Makassar? Makanan gitu, cuaca atau apa? Saya cuma sebenarnya selama saya di kampung itu, Ya, saya cuma rindu sama Lazuna. Gitu ya. Makanan favorit. Ini harus. Ya, terus di sana ada Laguna ya. Biasa sih. Tidak enggak tanya tentang bagaimana pengalaman saya waktu kecil. Nah, kan Anda saat ini sedang mengurus satu masjid, dan secara pribadi kita melihat itu satu yang luar biasa karena jarang-jarang ada sarjana yang pulang kampung dan mau mengabdikan diri dalam hal ini memperbaiki satu masjid agar agar bisa aktif kembali. Iya, biasanya nanti itu kan ada stigmanya bahwa Ya, tidak tempat perlu diurus terlalu serius, Ya. maksudnya biasa-biasa saja. Hmm. Itu dirasakan ya? Anda merasakan itu? Ini bahas tentang masjid. Iya, betul. Selama setahun ini, apa spektrum dari kemasjidan yang Nah, Anda urusi? semua kok juga. Di rumah saya itu di kampung, Heeh. dekat dari masjid samping, baku samping rumah masjid. Jadi sejak saya kecil, jadi memang dari kecil itu memang sering ke masjid, main-main, lari-lari baku kejar, sudah Iya, itu iya. dimarahin. Main kelereng ya di Ah, masjid. semua pokoknya Bisa semua. jadi ya. Petak umpet. Petak umpet. Terus Terus, dari kecil ini dari umur berapa ini dari kecil? Iya, TK mungkin ya TK lah. Dari memang sebelum sekolah SD sudah sering main-main ke sana. sejak dilahirkan mungkin ya juga. Terus. Terus. Mungkin karena saya juga ingat waktu kecil itu ada anak muda yang mengajar di situ setiap maghrib. Itu padam lampu, Ngajar kan ngaji tidak berarti. seperti sekarang. Sekarang kan terang. Dulu kan listrik susah, lebih banyak matinya, Iya, banyak matinya dibanding daripada hidupnya menyalanya. gitu ya. Dan ada dulu itu anak muda saya lihat, seingat saya,
Saya juga lupa namanya siapa. Kan masih kecil, teringat. Apa namanya, ada dia mengajar anak-anak mengaji maghrib, lampu tidak ada, pakai sulo gitu, pelita. Pelita ya, betul. Ya. Jadi itu Iya, tersep Tatan. di kepala saya. Jadi kalau misalnya, Mengembalikan suasana itu. jadi saya ingin kembali dengan suasana itu. Jadi Zikriat. ajar anak-anak untuk mengenang masa-masa dulu. Oh, dulu ada orang yang belajar mengajar di sini. Itu apa yang Anda rasakan pada saat ada anak muda ngajar ngaji sehingga mau diulang gitu? Eh, kan dulu kan waktu kita kecil kan ndak tahu apa semua Iya. kan, cuma Iya, senang main saja iya, begitu toh. senang, iya. Nah, Itu pun saya juga ndak mengaji. Kan kecil baku kejar-kejar Iya, saja betul. begitu, lari-lari. mm, Jadi besar ini baru teringat. Oh, tahu. Dan memang sekarang itu yang dibutuhkan di khususnya di kampung saya itu memang pendidikan Quran di sana. pendidikan Masih Quran. kurang di sana. Jadi kayaknya sudah momennya itu, sudah waktunya saya balik mengabdi dulu di rumah di kampung. Dan karena rumah saya dekat dari masjid, baku samping, jadi kita pakai mengajar di masjid, anak-anak mengajar. Banyak sih lihat santrinya. 33 Oh, Masya Allah. Banyak. 33 anak mengajar. Jadi memang motifnya adalah Nostalgia atau nostalgia dari atau ada motif lain. Selain nostalgia, mengenang apa di masa-masa waktu kecil. kecil, juga memang apa namanya, Panggilan. merasa ada tanggung jawab Pribadi. beban untuk ajar anak-anak di sana. Kita kan sudah belajar di kampus, jadi ada beban amanah yang harus kita sampaikan. Jadi selama ini program yang sudah dibuat di sana itu, maksudnya yang sudah di-create itu apa-apa saja yang Jangan dulu. Saya di sana mm, kan sebelumnya bukan pengurus masjid, ya bukan pengurus masjid, Jamaah masjid saja. jamaah masjid saja. Cuma pernah diangkat jadi panitia Ramadan. tahun kemarin Ya 2002. 2022. 2022. Right. 2022. 2022 Panitia pas Ramadan. COVID. Kemarin. Iya, panitia Ramadan, ketua panitia Ramadan, dan kita buatkan lomba anak-anak selama Ramadan itu. Dan saya lihat anak-anak itu melomba, Antusias. semangat iya, tapi masih banyak yang harus diperbaiki, bacaannya apa semua. Jadi di mimbar itu saya sampaikan, insya Allah setelah Ramadan ini anak-anak yang mau belajar mengaji, Ya, bisa dimasukin. insya Allah kita buka kelas di masjid. Jadi setelah Ramadan itu alhamdulillah anak-anak itu orang tuanya berdatangan. Jadi kita ajar anak-anak di masjid, berpikir bahwa apa ya bisa kita apa namanya, bisa biar anak-anak nyaman apa Betah, semua ya. betah. Kan saya bukan pengurus masjid. Kadang anak-anak kan kita butuh apa namanya supaya mereka betah, kasih makan begitu. Nah, betul. Dan tidak ada dana, kita mungkin tidak mungkin minta sama bendahara, kan agak masih berat. Jadi saya berinisiatif buat celengan di masjid. Nah, kebetulan itu kemarin tidak ada celengannya masjid. Ya. Jadi misalnya kalau ada orang sholat musafir itu, Tidak nyumbang. jadi tidak ada masjid, tidak fasilitasi itu kotak amal. Berarti langsung ke bendahara kalau ada ini. Biasa begitu, atau mungkin Jumat kotak Jumat begitu jalan. Jadi biasa itu kalau ada musafir sudah ya? sholat, sudah sholat selesai, dia akan infak juga, tidak tahu karena tidak ada kotak amal kan. Jadi saya inisiatif minta tukang buat kotak agak besar. Jadi itu nih di situ nih orang bersedekah apa semua. Alhamdulillah sampai 1 juta sedekahnya, infaknya mereka, dan itu kita kelola. Anak-anak makan. Itu kalau makan bakso sejuta itu. Kita beli setiap Ahad itu anak-anak makan Ya. di masjid, kita kasih makan apa semua. Terus misalnya kalau ada fasilitas
fasilitas masjid kayak sapu apa semua kita gunakan Yang butuh semua itu. gitu. Itu dari celengan yang dibuat. Iya, tanpa mengeluarkan dana dari bendahara. Alhamdulillah dengan itu juga semua kita misalnya kalau ada sempat juga kalau misalnya ada masyarakat atau warga di sekeliling yang kita anggap masih kesan ekonominya, jadi kita Lemah ya. lemah ekonominya kita bantu dengan itu. Nah, sekarang kemarin itu sudah pergantian pengurus. Nah, dan saya alhamdulillah ditunjuk Sudah menjadi bagian. sebagai sekretaris masjid. Ikut mencalonkan. Enggak mencalonkan, sebenarnya ditunjuk sih, ditunjuk. Gitu. Banyak yang ditunjuk sebelum saya tapi menolak. Enggak tadi. Nah, pas saya ditunjuk, ya diam saja. Ada juga program yang cukup menarik saya lihat, yaitu program sedekah subuh. Iya. Nah, itu ada. boleh diceritakan historinya. Ada sedekah Apa? Bukan sedekah subuh, ada juga Jumat Berkah. Oh, Jumat Berkah. Berkah. Saya sampaikan ke aparat di sana. Mungkin bisa kita buat kemarin itu silaturahim Syawal Ramadan. Silaturahim Syawal. Halal ya. Halal bin halal. Kemudian di situ dari silaturahim Syawal kita launching Jumat Berkah. Jumat Berkah. Apa itu Jumat Berkah? Makan-makan di sementara ini cuma khusus Jumat akhir bulan. Jumat akhir bulan. Dan itu masyarakat yang kita libatkan untuk berpartisipasi. Minimal infaknya itu 10.000. 10.000. Tagline itu sedekah 10.000 bisa berbagi manfaat untuk banyak orang. Dengan 10.000 ya. Dan 10.000 bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Alhamdulillah. Jadi Dan semua warga itu masyarakat antusias ya, cukup antusias masyarakatnya. Iya, ada. Dan itu pertama kali dan mungkin bahkan satu-satunya masjid di kecamatan saya yang adakan itu Jumat pertama kali. Dan itu kan menjadi salah satu nilai ya dari masjid itu soal impak sosialnya. Kan yang selama ini kita tahu bahwa masjid itu kadang orang bahasa kasarnya sebagai tempat sholat saja yang sifatnya. Padahal kalau misalnya dilihat dari fungsi dari zamannya Nabi, itu juga ada dampak sosial yang diberikan sehingga masyarakat itu misalnya kita melihat ada misalnya yang musafir, kemudian lagi lapar atau lagi haus. Nah, memungkinkan masjid itu bisa menjadi tempat untuk hajatan. Sebelum saya diminta jadi sekretaris, kan bukan pengurus. Jadi saya cari celah kira-kira apa yang bisa saya perbuat yang mereka tidak sentuh, pengurus sentuh. Salah satunya itu kota amal. Mereka tidak berpikir untuk buat kota amal. Pernah ada, tapi kapok. Karena dicuri. Nah, saya minta bisa dibuatkan kota amal lagi di masjid ini. Aman. Jangan karena ada pernah kasus kota amal hilang, diangkat dengan kotaknya semua. Jadi kira itu bukan kasus baru ya? Jadi insyaallah trauma begitu. Jadi saya insyaallah buat sendiri, minta tukang buatkan, sudah ada di situ dan itu mungkin hasilnya karena cuman pas yang datang cuma dihitung. Jadi begitu pencuri ini banyak. Jadi itu kotak amal yang masuk di situ itu tidak masuk ke bendahara. Dikelola sendiri berarti ya. Saya karena ini celah yang saya lihat
mereka tidak sentuh. Jadi saya buat kotak amal dan itu dananya saya fungsikan sendiri sesuai kebutuhan masjid. Dan mereka tidak pikirkan juga, misalnya kasih makan anak-anak. Misalnya juga apa namanya, kalau misalnya ada warga di Lomba-lomba. situ yang apa namanya, yang butuh, butuh sekali kita ya. kasih juga. Atau bahkan mungkin alat kebersihan masjid, Iya, ya, betul, betul. mereka yang tidak Pel. terurus, Hmm. kita pakai beli itu. Alhamdulillah manfaatnya juga dengan kotak amal itu banyak. Nah, akhirnya kita buat lagi dengan kotak amal itu, kita buat lagi kotak amal satu. Tadi kan di area laki-laki, sekarang kita buat kotak amal yang besar lagi juga di area perempuan. Untuk peruntukan. Untuk perempuan. Perempuan. Jadi misalnya kan 2 pintu. Hmm. Jadi kalau misalnya ada yang lewat di sini, bisa isi bagian sana, Iya, iya. ya, lewat sini bisa isi di situ. Dan akadnya itu kan sudah disampaikan bahwa ini untuk pemberdayaan. Iya, ada kan kita juga ada grup masjid. Hmm. Kami sampaikan bahwa kita ada kotak amal ini dan namanya kotak kemakmuran masjid. Iya, iya, iya. Jadi infak yang masuk di dalam ini Memang untuk. kita tidak masukkan ke uang bendahara. Itu enggak disemprit sama bendahara ya? Hah? Iya. Nggak semprit, Itu juga karena tadi biasanya yang saya pikir itu. di sebagian masjid itu bendahara terusik kalau ada yang ngurus-ngurus uang. Sebenarnya bukan bendahara yang terusik sebenarnya, cuma ada orang-orang tertentu yang bukan pengurus juga, Iya. bukan dia bahkan curiga buat apa begitu, dari mana semua dananya, di mana uang itu simpan apa semua, ada yang Iya, betul, betul. Apalagi kalau tidak ada. tapi kita ada grup. Masalahnya ini orang tidak masuk di grup. Jadi Tidak ada juga WA-nya. dia ibarat vokalis saja ya, nyanyi ke sana kemari. Ya, alhamdulillah semua manfaatnya semua. Jadi selama beberapa program yang apa respon masyarakat Pertama untuk anak-anak mengaji itu, masyarakat itu alhamdulillah mereka Senang bersyukur, tentunya. senang, senang sekali. anak-anaknya bisa Ngaji. dibimbing mengaji. Apalagi ada sarjana yang Iya. Terus tetangga-tetangga kampung juga itu senang juga. saya mau Karena foto. aktivitas kita juga itu kadang di masjid, anak-anak itu kita upload di sosial media. Oh. Jadi biasa itu orang lihat, itu bagusnya masjidnya. Atau misalnya saya pergi beli makanan, kue-kue buat anak-anak, itu kadang disapa sama orang-orang di sana. Bagusnya masjid tadi, aktif kegiatannya, anak-anak mengaji. Nah, itu saya mau potong dulu di situ. Kan misalnya salah satu hal yang menjadi pembahasan sekarang kan di mana pendidikan itu sangat mahal kan harganya. Dan sebenarnya kalau di kampung itu kan agak relatif murah begitu. Cuman kendalanya SDM atau pengajarnya itu yang kadang tidak match gitu ya, antara orang yang mau diajar dan juga pengajarnya. Nah, mungkin ini salah satu kelebihannya dari Ustadz Nas ini karena setelah Mulang Buana melanjutkan pendidikan, dia berani. Kenapa saya katakan berani? Memang harus dikatakan bahwa kalau ada sarjana pulang, itu satu keberanian yang tidak biasa, karenanya banyak pertimbangan. Dan dia berani, tinggal di kota, cari kehidupan yang lebih layak, dan tidak bisa mengambil resiko itu. Nah, ini kan kita apresiasi nih bisa mengambil posisi itu. Iya, sebelum saya balik kampung, itu kan beberapa juga orang-orang tawarin ngajar di sini. Ada di Makassar, sekolah di Kalimantan, Iya, apa betul, semua. betul. Saya bilang belum bisa terima, kayaknya saya harus balik dulu ke kampung mengabdi. Nah, sampai di rumah itu saya tidak tahu juga mau apa. Pelarian gitu ya. Apa namanya ya? Peluang apa yang bisa dikerja. Dan alhamdulillah selama di sana, karena kemudian diminta jadi ketua penitia, dari situ semua akhirnya saya bisa buka program-program anak-anak mengaji. Dari anak-anak mengaji itu kita ini butuh dana, kita buat kota amal. Dari kota amal itu kita buat, kita bagi-bagi, kita semua itu semua. Alhamdulillah banyak. Dan masyarakat pertama antusias, dan yang kedua adalah menaruh kepercayaan. Ini kan yang sulit. Misalnya kita yang pulang kampung misalnya, tiba-tiba kita ingin melakukan satu program,
tiba-tiba ada cuitan misalnya dari apa namanya, dari jamaah kita sendiri, wah mau ngapain dan sebagainya. Itu kan Tidak jadi dikira jadi mau nyalek ini. So. Ini musim-musim anu juga di politik juga ini. Enggak, Ji. Enggak jadi. Cuma orang bilang nanti kalau jadi kepala desa. Oh iya. oh, Enggak, itu masuk-masuknya gitu, itu Setuju, masuk. setuju. Adakah Jalan ya. ada katanya apa namanya? Ada satu ini mengatakan bahwa kalau kita sudah sukses mengurus masjid dan mampu memfungsikan mengurus masjid dengan sesuai dengan fungsinya, itu tanda-tanda bahwa sesungguhnya kita bisa mengurus umat pada skala yang lebih besar. Insyaallah. Ya, Sekarang ini sebenarnya masih masih lambat kita pergerakannya. Karena otoritas itu bukan di kami sekretaris, ya, betul betul. bukan. Masih Ada ketua di atas kita. Dan ketua itu Adalah ketuanya. apa namanya? Ketua kan dia sudah generasi dulu. Masih tua ya ya. betul. Kerasi dulu. All Jadi kita lebih banyak mendengar saja apa all maunya. generation. Siap apa perintahnya. Iya, betul. Yes, ya. Petabe dan sebagainya. Ya begitu. Jadi kita tidak bisa terlalu bagus kayaknya, belum bisa. Iya, betul Masih betul. ada ego-ego yang Mhm. Yang mengharuskan kita untuk ya, sabar-sabar saja dulu. ya, Apalagi time's over. ya. Saya kira itu inspirasi Iya, dari sangat banyak sebenarnya yang bisa kita hal yang gali. kita bisa. Apalagi di masjid. Iya, saya sering ngobrol Iya. sama beliau. Hmm. Masjid ini kan banyak sekali. Dan kalau kita mau lihat sebagai aset itu besar, tapi sayangnya tidak difungsikan. Insya Allah lah kapan-kapan. Insya Allah. Kita lanjut. Episode Kita- kedua di Yang lebih serius. Kita tentu akan lebih zooming lebih jauh nanti kegiatan-kegiatannya. Insya Allah mudah-mudahan nanti juga kita bisa support dengan saran-saran yang memungkinkan antara dana juga Penting, nomor rekening di sini. nomor rekening juga program atau apa, kan ada saran-saran iklan kali terus di bawah. saran-saran program itu saya kira juga penting karena program itu adalah kepalanya nanti Iya, betul. yang ekornya itu Sebenarnya untuk- banyak program yang mau kita laksanakan, kerjakan di masjid itu, Tapi tapi nggak ada uang. bukan masalah tidak ada uang. Ah, Itu lagi bukan otoritas kami. Masih ada kepala di atas. iya betul Jadi ya sabar-sabar. dan itu saya kira Karena orang-orang tantangannya. dulu itu dia kalau misalnya ada program kan dia harus ada duit. Dari mana sumbernya? Iya betul betul Sementara logikanya itu Logika buat program dulu, nanti uang Iya. yang datang itu. logika kita yang generasi apa namanya ini yang baru ada programnya nanti dicarikan teknisnya itu kan Orang-orang dulu itu harus ada uang dulu. Nah, baru jalan. baru jalan. Makanya beberapa masjid itu memang kasihan stagnan, tidak berkembang begitu saya terus. Karena itu di pikiran awalnya uang dulu ya. Ataupun mungkin juga dananya ditampung semua untuk pembangunan saja. Tidak ada untuk apa namanya beton. manfaat ke masyarakat. Ya, Ya, gitu. mengendap di rekening. Mendapat rekening. Ya, saya kira itu hasil bincang-bincang kita dengan Ustadz Nasruddin selaku praktisi mengurus masjid. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Ada nggak? Yil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.